Salam Rahayu, nama saya Suroso, tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangpandan, juga Ketua BPD Desa Karangpandan, selaku penghayat yang ada di Desa Karangpandan. Perkenalkan, saya Ibu Pendeta Arisan Melva Utasoid. Saya di Desa Karangpandan ini sebagai pemuka agama, gembala sidang di Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di Karangpandan ini. Baik, terima kasih sebelumnya karena kami berkeyakinan Hindu. Saya sampaikan Om Swastiastu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suatmaji. Saya asli warga Desa Karangpandan. Saya dilahirkan di rumah kecil ini. Bahwa saya lahir sampai sekarang, alhamdulillah, saya tidak pernah kemana-mana. Ya, memang tadi sudah dijelaskan dari sekian agama yang ada di Indonesia ini ada tambahan satu penghayat kepercayaan, yang mana penghayat kepercayaan ini memang adalah adat tradisi masyarakat yang ada di masyarakat kita yang di Indonesia, seperti dari Cikugur, dari termasuk Jawa sendiri, itu ada ajaran-ajaran leluhur yang namanya kapitayan atau namanya penghayat kepercayaan. Itu macam-macam kelompok, ada namanya perjalanan, ada namanya kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan, ada yang namanya piwulang kawruh luhur. Lah, kebetulan kami yang ada di Karangpandan ini adalah piwulang kawruh luhur. Ini adalah tinggalan dari leluhur saya, Mbah Karimun, yang ada di Kedung Monggo ini adalah tokoh piwulang kawruh luhur. Jadi ajarannya mengenal kepribadian diri dengan Tuhan dan kepribadian diri dengan lingkungan dan masyarakatnya. Kita bahwasanya manusia itu terlahir harus memenuhi bisa bersosialisasi, baik itu kepada Tuhan garis vertikal. Artinya garis vertikal itu yang menyembah atau sembahyang, bakti dan sebagainya, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian dengan manusia lain, kita adalah toleran, yang orang yang paling toleran, termasuk di Desa Karangpandan. Semua agama di sini sangat toleransi sekali. Saya contohkan, kalau setiap ada event-event agama besar, hari raya, kalau hari raya Idul Fitri, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik, kepercayaan itu pasti anjang sana. Pasti itu saya pastikan di Bendo. Ya, kita pastikan ke rumah orang-orang yang beragama Muslim. Sebaliknya, kalau Natal di sini juga hari raya di sini sih banyak. Natal ya hari raya satu kampung, semuanya beranjak sana ke orang yang langsungkan Natal. Termasuk Nyepi yang diyakini di sini, yang dirayakan khusus Hindu itu Nyepi. Nyepi itu Saka itu juga orang-orang kita sekeliling. Bahkan kalau saya satu kampung, rata-rata satu kampung ke sini anjang sana mengucapkan selamat Nyepi. Itu dalam toleransi. Ya, sebenarnya di Karangpandan ini memang ya istilah bahasa kita adalah nasional ya. Ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Hindu, mungkin ada penghayat kepercayaan yang saat ini saling berbaur di masyarakat kita. Tapi sebenarnya tidak ada batas yang mana, karena apa? Karena ajaran penghayat ini juga tidak murni menjadi penghayat. Ada Islam kejawen, ada Hindu kejawen, ada Kristen kejawen yang saat ini. Nah, perilaku ini sebenarnya menjadi satu kesamaan yang mana tidak ada perbedaan atau kontradiksi dengan yang lain. Jadi antara keempat agama atau ketiga agama dan penghayat ini tidak ada masalah. Jadi saling menghormati, saling memberikan satu support. Di kala barian bersih desa itu kan sebenarnya ajarannya budaya penghayat.
tapi yang Islam juga datang, yang Kristen juga datang, yang Hindu juga datang untuk selamatan bersama di Punden. Ini akhirnya menjadikan satu kesatuan bahwa masyarakat Majemuk yang ada di Karangpandan ini tidak ada sesuatu hal yang tidak baik. Tapi saat ini selama saya hidup di Karangpandan, saya kira ini baik-baik saja. Kami sebagai umat Kristen di sini sangat mendukung toleransi dan kemajemukan dalam beragama dan secara kultural juga yang ada di Karangpandan. Contoh yang kami lakukan untuk menjaga toleransi adalah apabila ada ibadah-ibadah sembayangan seperti sholat id atau ibadah-ibadah yang lainnya, kami umat Kristen yang ada di Pakisaji ini mengirimkan umat kami untuk menjaga, ya, agar orang-orang yang bersembayang dapat melakukan ibadah mereka dengan tenang. Contohnya memberikan dan mengirimkan pasukan kuning untuk menjaga keamanan dan ketentraman dalam peribadatan yang dilakukan umat-umat Hindu, Buddha, Muslim apabila mereka merayakan ibadah-ibadah raya mereka. Umat Kristen menjaga lalu lintas dan keamanan ketentraman sehingga mereka dapat melakukan ibadah mereka dengan leluasa. Ya, untuk toleransi antar umat beragama itu sangat-sangat harus kita junjung tinggi, karena kita terutama sebagai umat muslim yang terbesar harus mengayomi atau memberikan perlindungan kepada yang mayoritas atau yang minoritas. Jadi nggak harus yang besar menindas yang kecil. Terus kita sebagai warga yang berbangsa dan bernegara, kita mempunyai dasar yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu sebagai rakyat Republik Indonesia. Jadi di dalam memandang perbedaan antar umat beragama di desa kami itu sangat kita junjung tinggi. Ngarani mekul dhuwur mendem jeruk. Kita sangat-sangat toleran sekali kepada sesama antar umat beragama. Seperti contohnya ketika kita sebagai umat Islam ada kegiatan keagamaan, maka dari para pejalan, dari pasukan, kalau nggak salah pasukan salib atau apa, pemuda salib itu juga membantu kegiatan atau memberikan pengamanan kepada kami. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika ada mereka atau saudara-saudara kami ada yang melakukan kegiatan keagamaan seperti hari besar atau hari raya atau apapun, dari kami dan teman-teman yang lain seperti yang Hindu juga ikut mengamankan di gereja, dan juga dari yang Muslim seperti Banser, dan juga ada yang dari pemuda-pemudi dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu juga ikut membantu pengamanan. Alhamdulillah ya, sehingga untuk di desa Karangpandan ini kita bisa hidup rukun, damai, aman, dan saling menghormati. Karena kita juga mempunyai dasar lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu agamamu dan kami agama kami adalah agama kami, sehingga kita akan sama-sama memperkuat keimanan kita. Sehingga kalau kita membenci dari agama yang lain, maka kita sama dengan membenci agama kita sendiri. Jadi itu dasar kami, jangan sampai kita saling membenci, jangan kita saling mengolok, karena ketika kita mengolok satu agama yang lain, maka mereka akan mengolok lebih kasar atau lebih besar daripada kami. Oleh sebab itu kita ya sebagai yang Muslim harus saling memberikan pengayoman atau memberikan ketentraman untuk kami, saudara-saudara kami yang non Muslim.